Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Malam ini gue senang banget karena gue tadi habis ketemu dengan sahabat baik gue. Halo Stephen. Dan pas banget dia di sana juga di rumah ada adiknya. Dan kebetulan banget gue mampir ke sana karena tujuannya adalah tiba-tiba dia buka rekening investasi. Jadi gue terlalu bersemangat untuk mampir ke rumahnya. Gue kasih buku ke dia, 2 buku untuk dia baca. Ya karena waktu pas dia nelpon gue sebelum gue balik dari kantor, dia kasih tahu gue harus masang saham apa ya. Waduh. Tunggu dulu. Buat yang gak ngerti saham, lebih baik jangan langsung lompat ke saham ya. Paling enak supaya aman. Resiko untuk belajar yang paling enak adalah kalau di pasar modal baiknya sih reksadana pasar uang ya. Jadi walaupun ada namanya deposito, kenapa nggak deposito aja ya? Kalau deposito kan minimal 8 juta. Kalau misalnya lo reksadana pasar uang lo cukup dengan 100.000. Nah makanya gue semangat banget datang ke dia, datang ke sahabat gue ini, dan gue cerita bagaimana caranya untuk berinvestasi dari awal, sekuritasnya apa, baiknya yang udah ada, terus bagaimana cara strateginya. Dan gue tetap nganjurin sekali lagi, jangan asal lompat langsung ke saham. Kalau nggak siap, takutnya nanti bisa-bisa pas ngelihat minus udah kaget duluan. Padahal kan kalau saham baiknya jangka panjang ya. Apalagi kalau duit yang kita pegang itu duit panas ya, duit yang harus muter-muter, sehingga baiknya naruhnya di reksadana pasar uang aja ya. Jadi jangan cepet-cepet naruhnya pengen ke saham ya. Kalau saham itu harus pakai duit dingin karena untuk jangka panjang. Karena sahabat gue ini pengen banget beli namanya saham BCA. Ingat pas hari ini mengalami penurunan saham BCA, makanya semangat banget dia beli momen dia. Tapi gue tanya, lu udah siap punya 3 juta satu lotnya, lu harus beli satu lot loh, 3 juta lebih. Kalau terjadi penurunan lagi lu siap untuk beli lotnya lagi untuk ke bawah, untuk nimbun ke bawah. So tetap gue pengennya gue ajarin dia. Stepnya adalah lu masukin duit lu yang lu punya, mendingan taruh dulu aja di reksadana pasar uang, taruh dengan sekuritas yang ada supaya lo ngerasain dulu cuannya. Jangan langsung ujuk-ujuk pengen untung besar, mikir dapat untung besar, psikologinya salah. Untung besar dari saham, padahal yang paling untung sebenarnya resikonya kecil tapi cukup untungnya baik, yaitu lewat reksadana pasar uang. Karena sahabat gue ini ya seorang pramugara ya, ibaratnya duitnya udah cukup ya, banyak ya. Jadi bagus kalau taruh dulu aja di reksadana pasar uang. Ntar kalau mau belajar lebih, gue sih memang janjiin ke dia untuk belajar lagi. Tapi kesimpulannya apa yang gue ambil, yang membuat gue bahagia hari ini sehingga gue buat podcast gue hari ini. Pertama, gue akhirnya seneng lihat sahabat gue mau bukan sekedar nabung tapi berinvest, belajar berinvest selagi muda, belum menikah. Jadi ini kesempatan emas buat generasi milenial untuk bisa berinvestasi. Kesadaran berinvestasi harus mulai ada ya. Apalagi kalau ketika kita udah mulai gajian, mendingan duit daripada nganggur di bank, kepotong dengan potongan yang cukup tinggi, mendingan langsung diputer. Gue udah bilang kalau setiap gajian gue pasti langsung masukin ke invest, sehingga duit itu muter dan kita dapat cuannya. Nah duit kita jadi nggak diem. Oke. Kedua, dengan berinvest kita jadi setiap kali lewat sekuritas kita bisa ngontrol, kita bisa ngelihat keuangan kita, cuannya berapa. Oh lihat, oh ternyata bener lo naik, oh berarti gue kepengen lagi nih nambah. Nah gue sangat yakin seseorang bisa berinvest, seseorang bisa menabung. Paling awal tuh menabung ya, pola yang menabung. Karena orang akan bertahan semakin gaya hidupnya turun, membantu gaya hidup menjadi turun karena dia melihat dengan di depan mata dengan adanya pola menabung atau berinvest dan melihat hasilnya. Jadi orang jadi lebih semangat untuk makin menabung, makin berinvest ya gitu. Jadi menurut gue punya tesis nih.
seseorang yang pengen nabung dan bisa menurunkan gaya hidupnya itu hanya orang yang mulai untuk ngelihat langsung. Jadi dengan ngelihat langsung keuntungannya, hal ini akan berdampak membuat seseorang untuk menahan keinginan untuk membeli, keinginan untuk menghambur-hamburkan uang gitu ya. Dan berikutnya kesimpulan yang ketiga kalau nggak salah ya, gue tadi juga nyampein tesis gue dari tulisan publikasi gue, bahwa dari penelitian gue terhadap 10 mahasiswa generasi milenial, faktanya sang ayah itu sangat berperan penting dalam kehidupan pola menabung, pola berinvestasi. Kalau ayahnya tuh pelit karena mau ngajarin anaknya nabung ya gitu, berhemat, mereka adalah sosok-sosok yang sangat penting karena tetap patriarkal itu sangat mendominasi. Dan sang ayah itu sangat memberikan peran penting buat mengajari buat generasi muda, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi kalau memang mereka ngajarin, akan lebih baik lagi kalau bapak ibunya yang pinter ngatur duit, anaknya juga akan belajar secara otomatis. Dan ini memang harus diturunkan juga ya, dari penelitian gue harus diturunkan juga ilmunya ke anak-anak, dan itu akan menjadi anaknya akan menjadi lebih disiplin lagi. Oke, thank you. Terima kasih, gue terlalu bersemangat sore hari ini karena gue senang banget berhasil bertemu dengan temen gue, sahabat gue, dan juga berserta adiknya. Adiknya juga langsung, gue senang banget, adiknya juga langsung buka rekening, langsung bergembira banget karena tadi gue udah bagi ilmu dan mereka sangat semangat banget. Buat teman-teman yang mau belajar, buat teman-teman yang juga lagi dengerin ini pengen belajar, jangan sungkan untuk menghubungi gue, free, gratis gue ajarin. Thank you, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Saksikan, stay tune selalu di podcast gue. Salam.